Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyara al-muslimin wal muslimat, as-sa'imin as-sa'imat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada sore ini Allah mudahkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang tadabbur ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita pemahaman yang benar serta semangat dan keinginan untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan kita dakwahkan, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, atau kita sampaikan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula kepada kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan kita dikumpulkan bersamanya serta bersama para nabiyin, para siddiqin dan syuhada serta salihin. Kaum muslimin dan muslimat, as-sa'imin as-sa'imat, saudara-saudari, para pendengar Radio Rabbani 91,1 FM dimanapun berada. Pada sore ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan tentang ayat-ayat perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Pada sore kemarin kita sudah bahas surat Al-Baqarah ayat 17 dan 18. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perumpamaan orang-orang munafikin seperti mereka yang seperti orang yang menyalakan api. Orang-orang munafikin di dalam surat Al-Baqarah 17-18 ini Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api. Ya. Bahwa ketika mereka berada di tengah kaum muslimin, berada di tengah orang-orang yang beriman, namun mereka tidak mengimani Islam, mengimani Allah dan Rasulnya sepenuhnya, karena keimanan mereka, keyakinan mereka hanya berpura-pura demi keselamatan duniawi mereka dan demi keuntungan duniawi mereka atau demi kedudukan sosial mereka. Nah, oleh karenanya cahaya yang mereka rasakan itu atau cahaya yang sedang mereka nikmati itu tidak memberikan manfaat apa-apa kepada diri mereka, karena cahaya yang mereka rasakan bukanlah dari keimanan sejati, bukan lahir dari hati yang dalam, tapi karena kedekatan mereka bersama orang-orang beriman, mereka berada di tengah orang-orang beriman, lalu mereka mendapatkan ya sedikit cahaya itu. Namun cahaya itu Allah hilangkan dari hati mereka karena mereka menolaknya, karena mereka tidak bersungguh-sungguh di dalam menjaga cahaya-cahaya itu. Pada sore ini kita akan melanjutkan pembahasan masih seputar orang-orang munafikin pada ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dari surat Al-Baqarah. Ya. Ayat ini masih dalam pembahasan karakter sifat orang-orang munafikin. Ya. Bunyinya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ini, au kasayyibim minas sama'i
fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq. Di dalam ayat ini Allah katakan, atau seperti hujan yang lebat, au qasaybin minas sama. Sayyib itu artinya hujan, ya, yang lebat, hujan yang lebat, ya, yang turun dari mana? Yang turun dari langit. Ya, hujan yang lebat turun dari langit, dan dalam hujan tersebut fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqa. Ada kegelapan, ada guruh, ada kilat. Ya. Ada guruh, ada kilat. Lalu Allah Ta'ala katakan apa? Yaj'aluna asabi'ahum, ya, fi adhanihim minas sawa'iqi hadharul maut wallahu muhitum bil kafirin. Lalu mereka, orang-orang munafik ini, ya, di dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan? Ya. Mereka menjadikan jari jemari mereka, asabi'ahum, di mana? Di telinga mereka. Minas sawa'iqi hadharul maut. Ya. Mereka takut dari petir, ya, takut mati dari petir tersebut, ya. Lalu kemudian wallahu muhitum bil kafirin, dan ya Allah Subhanahu wa taala, ya, meliputi orang-orang kafir. Mari kita lihat dulu ayat yang mulia ini, ya, sebelum kita memasuki pembahasan yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keadaan orang-orang munafik melalui perumpamaan yang sangat kuat. Melalui perumpamaan yang sangat hidup dan menyentuh hati kita. Kenapa? Karena hujan. Hujan ini sesuatu yang sering kita lihat. Bisa kita bayangkan bagaimana hujan yang lebat turun dari langit di dalam dalam keadaan lebat, gelap, ya, disertai dengan kilat dan petir. Ya, disertai dengan guru dan petir. Hujan lebat, gelap, disertai dengan guru dan petir serta kilat. Ini merupakan satu perumpamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan satu amsal yang sangat kuat. Ya. Yang sangat kuat. Betapa hujan lebat dari langit disertai dengan gelap gulita, petir dan kilat. Ahibati fillah. Ini bukan sekedar perumpamaan, ya, bukan sekedar gambaran alam. Allah tidak akan menjelaskan itu. Allah tidak hanya menjelaskan kondisi alam, ya, melainkan gambaran jiwa orang-orang munafikin, melainkan gambaran, ya, spiritual, jiwa yang penuh dengan keraguan, hati yang takut serta iman yang rapuh. Inilah keadaan orang munafik. Mari kita lihat gambaran umum perumpamaan ini. Allah katakan, atau seperti hujan lebat dari langit yang di dalamnya ada kegelapan, guru dan petir. Maksudnya apa? Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan perumpamaan ini adalah gambaran keadaan orang-orang munafikin yang berada di tengah cahaya Islam. Mereka sedang berada di komunitas kaum muslimin, ya, sedang berada di tengah cahaya Islam, namun hatinya diliputi dengan keraguan, kegelisahan, dan bahkan rasa takut. Ya. Ya, subhanallah, berada di tengah kebaikan, tapi mereka tidak merasakan kebaikan itu. Alangkah ruginya orang ketika berada dalam kebaikan di tengah-tengah dan komunitas orang-orang saleh, tapi dia tidak merasakan kebaikan, ya, dari orang-orang saleh yang ada di sekitarnya. Dia tidak merasakan manfaat dari lingkungan orang baik itu. Rasulullah SAW ada di tengah-tengah mereka. Para sahabat-sahabat yang selalu berjuang dengan Nabi berada di sekeliling mereka, hidup dengan mereka. Tapi keberadaan Rasulullah SAW di tengah mereka dan keberadaan para sahabat yang kokoh bersama Rasulullah SAW tidak menjadikan mereka ini orang yang bisa mengambil manfaat
Ya. Kita akan sebutkan nanti bahwa memang hidayah itu bukanlah memang Rasul yang memberikan atau para sahabat yang memaksakan. Hidayah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kita tinggal bersama orang-orang baik, di lingkungan orang baik, tapi ketika dia tidak mendapatkan hidayah, maka beginilah keadaannya. Ya. Alangkah meruginya mereka ini, khafillah. Berada di dalam kondisi lingkungan orang-orang baik, tapi dia tidak baik. Tidak baik. Dia berada di tengah orang-orang saleh, tapi dia tidak bisa menjadikan dirinya saleh. Ini juga pelajaran bagi kita hari ini. Khafillah. Kita hidup di lingkungan kaum muslimin, semangat mengaji, terlihat antusias orang untuk ke masjid, ya, dan belajar agama semakin menggeliat. Nah, kenapa kita tidak bisa merasakan semangat saudara yang ada di sekitar kita? Kenapa kita tidak bisa merasakan ya orang-orang yang serius untuk menjemput hidayah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana? Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami tunjukkan jalan itu. Kami tunjukkan jalan itu. Artinya hidayah mesti dijemput. Tidak cukup kita mendengarkan orang-orang saleh, tidak cukup kita berteman dengan orang-orang saleh saja, lalu kita tidak bersungguh-sungguh melihat kebaikannya. Lalu kemudian kita berusaha untuk merasakan apa yang telah ia rasakan dari kebaikan agama yang mulia ini. Oleh karena itu, ya di sini gambaran keadaan orang-orang munafikin yang berada di tengah kaum muslimin yang hati mereka diliputi oleh keraguan dan kegelisahan. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah menyerupakan mereka dengan orang-orang yang tertimpa hujan lebat pada malam yang gelap, penuh dengan petir lagi kilat. Mereka kebingungan, tidak tahu arah, serta penuh dengan rasa takut. Ya kafilah. Ya, padahal Islam berada di tengah-tengah mereka. Orang yang membawa risalatul Islam berada di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak merasakan betapa indahnya, betapa barokahnya ya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak bisa melihat. Mereka tidak bisa mengambil faedahnya. Alangkah meruginya orang yang seperti ini. Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa perumpamaan ini lebih daripada sekedar hujan, melainkan gambaran tentang wahyu yang turun dari langit. Hujan di sini Allah menggunakan kata saib, ya. Bukankah hujan itu adalah rahmat? Bukankah hujan itu membawa keberkahan? Ya, bukankah hujan itu memberikan manfaat? Naam, layaknya wahyu yang Allah turunkan dari langit kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam memberikan manfaat, membawa kebaikan, keberkahan bagi siapa yang mempelajarinya, bagi siapa yang mengimaninya, ya, dan bagi siapa yang mengamalkannya. Apalagi di bulan Ramadan yang ini merupakan bulannya Al-Qur'anul Karim. Bersamailah Al-Qur'an. Bersamailah Al-Qur'an, baca ayat Al-Qur'anul Karim. Sehingga ada yang mengatakan bahwa Ramadan tanpa Al-Qur'an ibarat jasad tanpa ruh. Ruhnya Ramadan di antaranya adalah Al-Qur'anul Karim. Baca Al-Qur'an. Jangan menjadi asing Al-Qur'an di Ramadan. Andaikan di bulan Ramadan ini ya kita asing bersama Al-Qur'an, maka di luar Ramadan akan lebih asing lagi kita bersama Al-Qur'an. Bukankah para as-salaf telah mencontohkan bagaimana kehidupan mereka di bulan Ramadan? Imam Malik misalnya ya, menutup majelis hadisnya karena dia tahu bahwa ini adalah bulan Al-Qur'an. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, "Hadza syahrul Qur'an." Ini bulannya bersama Al-Qur'anul Karim. Maka jadikan Al-Qur'an itu mesra dengan kita di bulan ini, dekat dengan kita. Ya, kita baca, kita tadaburi. Ini salah satu bentuk di sore hari ini kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya angkat temanya tentang perumpamaan-perumpamaan. Masih seputar perumpamaan orang-orang munafikin. Nah, jangan sampai kita berada di keluarga muslim, ya, kemudian lingkungan muslim, dari kecil sekolah di sekolah muslim, sahabatnya sahabat muslim,
tapi tidak merasakan betapa indahnya Islam, tidak merubah diri kita, tidak membuat kita semakin semangat untuk belajar. Kenapa? Jangan sampai kita seperti orang munafikin, ya, yang hati mereka selalu ragu dalam Islam, ragu dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dengan Al-Quran, ragu. Ya, maka kosongkan hati kita dari keraguan-keraguan itu, ambil ya ruang untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Al-Quranul Karim. Ya, berikan ruang iman di dalam hati kita. Maka itu Imam Qurtubi mempertegas bahwa ini bukan sekedar perumpamaan hanya sekadar hujan yang lebat turun dari langit, bukan, melainkan gambaran tentang wahyu yang Allah turunkan dari langit, ya, sebagai bentuk panduan untuk kita bersama. Kata sayyib di dalam ayat tersebut berarti hujan deras yang turun dari langit. Dalam banyak tafsir, misalnya hujan diibaratkan dengan wahyu Allah, Al-Quran yang membawa kehidupan bagi hati kita. Ya, as-sayyib adalah hujan yang deras, yang lebat, yang turun dari langit. Yang manfaatnya hujan itu akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan ini adalah Al-Quran, wahyu yang Allah turunkan dari langit, ya, maka Al-Quran itu akan menghidupkan hati yang mati, sebagaimana hujan menghidupkan bumi yang mati. Wahyu ilahi akan menghidupkan hati yang mati. Maka rasakanlah dalam diri kita bahwa ketika hati kita ini tidak tersentuh dengan ayat-ayat Allah, tidak mudah peka dengan kebaikan-kebaikan, ada apa dengan hati kita? Ya, maka obat itu ada di tengah-tengah kita. Obat itu ada di tengah-tengah kita. Betapa banyak orang yang bermasalah dalam keluarganya, betapa banyak hati mereka kosong, betapa banyak orang yang jiwa mereka resah, gelisah. Padahal obat itu ada di tengah-tengah dia, Al-Quranul Karim. Ambillah Al-Quran itu, peganglah Al-Quran itu, bacalah Al-Quran itu, dan tadabburilah serta amalkannya. Karena dengan itu hati kita akan hidup, ya. Karena Allah umpamakan, ya, seperti hujan yang turun dari langit yang menghidupkan bumi yang mati, maka bila mana Al-Quran kita baca, itu akan bisa menghidupkan hati kita yang mati. Ahibati fillah, orang beriman melihat hujan ini sebagai rahmat. Namun orang munafik justru melihat ini hal yang menakutkan bagi mereka. Mengapa? Karena wahyu itu menyingkap kebohongan mereka. Ayat-ayat Allah itu membongkar kemunafikan mereka, memperlihatkan isi hati mereka, bahkan menguji kejujuran mereka. Orang beriman melihat hujan itu rahmat, keberkahan, kebaikan. Ketika orang beriman mendengarkan wahyu yang turun, bahagianya bukan main. Bahkan mereka datang ke Nabi SAW ingin bertanya, adakah wahyu yang turun kepadamu wahai Rasulullah? Nah, tapi orang munafik ketika ada ayat yang turun mereka takut. Kenapa? Karena hati mereka mengingkari kebenaran Al-Quranul Karim. Ya, mereka tidak menerima ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hujan yang lebat itu fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraq. Naam. Kata zulumat, kegelapan, artinya zulmun, ya. Kegelapan, hal itu apa? Fihi zulumat, ya. Menggambarkan tentang hati mereka, ya, keraguan yang penuh dengan hati mereka penuh dengan keraguan, hati mereka penuh dengan kekafiran, kemunafikan, ya, dan bahkan kebodohan. Di mana Imam At-Tabari menjelaskan bahwa kegelapan itu adalah kebingungan di dalam hati mereka. Orang munafik engkau lihat dia Masya Allah kokoh bersatu, ya, wa qulubuhum syattah tahsabuhum jami'a, mereka kamu kira dia ada dalam persatuan, kesatuan, enggak. Mereka kamu kira dia adalah dalam kekompakan, enggak. Wa qulubuhum syattah, ya. Di sini orang-orang munafik, ya, memiliki kegelapan di hati mereka. Mereka tidak memiliki cahaya iman yang kokoh, yang akan menerangi kehidupan mereka.
hati mereka gelap meski lisan mereka mengucapkan keimanan. Makanya iman itu ahibati fillah, iman itu tidak hanya ucapan lisan, tapi iman itu ma waqara fil qalb, apa yang tertancap dalam hati kita, keyakinan yang kokoh. Lalu lisan kita, lalu ucapan kita menggambarkan. Orang munafikin, ya, seperti mana kemarin kita bahas, ya, bahwa orang-orang munafikin, ya, ketika mereka ini falamma adat haulahu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tatkala api itu menerangi sekeliling mereka, ya, artinya api itu, ya, orang-orang munafikin sempat merasakan manisnya Islam, ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, bahkan menyaksikan keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun cahaya yang mereka rasakan bukan karena keimanan sejati, melainkan karena kedekatan secara zahir, ya, itu saja tidak menjadikan mereka orang-orang yang kokoh di dalam menjalankan kehidupan ini. Oleh itulah zahaballahu binurihim, karena cahaya itu bukan lahir dari hati mereka, Allah hilangkan cahaya mereka itu. Ini menunjukkan bahwa orang munafik mungkin saja dia bicara tentang agama, mungkin saja dia melakukan ibadah, tetapi hati mereka gelap, cahaya hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang munafikin, ya, yang hidup di zaman Nabi SAW, hidup di tengah Rasulullah dan di tengah kaum sahabat-sahabat, ya, Nabi dari kaum Muhajirin dan Ansar, ya, bahkan mereka ini salat di belakang Rasulullah. Bahkan sebelum Rasulullah naik mimbar, dia mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah, ya, dia yang berdiri mengingatkan orang agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dirinya sendiri tidaklah, ya, merasakan apa yang dia ucapkan. Apa yang dia ucapkan tidak ada di dalam hatinya. Inilah orang munafik, ya. Mereka boleh saja bicara, mengaku Islam, mengaku orang-orang yang kuat keimanannya, tetapi hati mereka gelap, cahaya hidayah tidak menancap di dalam hati mereka. Maka Allah hilangkan cahaya mereka dengan mencabut iman di hati mereka itu. Inilah hukuman yang halus bagi mereka yang pernah, ya, hilangnya hidayah setelah sempat merasakan manisnya hidayah. Ini sesuatu yang sangat mengerikan dalam hidup kita. Ahibati fillah. Maka zulumat itu, ya, zulumat itu di situ ada kegelapan, ada keraguan, ada kemunafikan. Ra'dun, ini guru, menggambarkan ancaman dan peringatan dalam Al-Quran. Ayat tentang neraka, ayat tentang azab, hukuman Allah membuat mereka tidak gemetar. Ya, mereka tidak membuat hati mereka tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Ya, mereka takut kematian, bukan takut kepada Allah, melainkan karena takut terbongkar rahasia-rahasia, ya, sikap-sikap buruk mereka. Wa barq, cahaya yang menyambar cepat, itu kilat. Para ulama tafsir menyebutkan cahaya kebenaran yang sesekali menyinari hati mereka. Ya, ibaratnya bahwa ada kegelapan, ya, kemudian ada barq, ada ra'd, adalah guruh, ya, yang ini merupakan ancaman, kemudian membuat hati mereka gemetar, lalu kemudian mereka tidak takut kepada Allah, tetapi takut terbongkar atas sikap dan perilaku buruk mereka. Alhamdulillah, cahaya yang sekali-sekali itu menyinari hati mereka, namun cahaya itu tidaklah menetap, karena memang bukan lahir dari hati yang paling dalam. Lalu apa yang mereka lakukan? Lihatlah sikap mereka, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Mereka menyumbat telinga karena takut mati. Ini gambaran yang sangat kuat dalam Al-Quranul Karim tentang apa? Yang orang yang terkena badai hebat kadang menutup telinga karena takut suara petir. Demikianlah sifat dan keadaan orang-orang munafikin. Mereka suka mendengarkan ayat ancaman, tidak suka mendengarkan ayat-ayat ancaman. Mereka tidak suka diingatkan. Orang munafikin tidak suka ditegur. Tidak, mereka tidak mau itu. Bila dibacakan ayat-ayat ancaman, mereka tidak mau. Bila diingatkan, mereka tidak mau.
bila ditegur apalagi mereka tidak mau. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah ya meliputi orang-orang munafikan, wallahu muhitum bil kafirin. Allah meliputi orang-orang kafir. Nah, di sini bagaimana gambaran makna Allah meliputi mereka, bahwa mereka tidak bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ya, kemanapun mereka ingin menyelamatkan diri, mereka tidak mungkin ya akan bisa selamat dari Allah Azza wa Jalla. Dengan sikap lancang mereka, dengan sikap tidak sopannya mereka ya kepada agama, kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya mereka tidak akan bisa selamat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, habibti fillah, mari kita lihat ayat yang ke-20 ya. Mari kita baca, yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza adlama alaihim qamu ya walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Baik. Mari kita lihat bagaimana setiap kali kilat itu menyala mereka berjalan ya. Lihat ayat 20, setiap kali kilat itu menerangi mereka, mereka berjalan di bawah cahaya itu. Bayangkan ya, setiap kali ada setitik cahaya, secerca cahaya, lalu mereka berjalan. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Mereka berhenti. Ya, subhanallah. Ini gambaran apa ini? Ini gambaran iman yang tidak kokoh. Ya. Ketika Islam membawa kemenangan, ketika Islam membawa keselamatan, keuntungan, ya kekuatan, mereka ikut berjalan. Ketika ada masalah duniawi yang mereka dapatkan, mereka berada pada barisan itu. Ketika ada manfaat duniawi yang mereka dapatkan, mereka rasakan, mereka ikut. Namun ketika datang ujian, ada kesulitan, ada jihad, ada pengorbanan, ada mujahadah, mereka berhenti. Mereka tidak sungguh-sungguh mendapatkan, merasakan betapa cahaya Islam itu sangat menerangi, sangat membawa kepada keselamatan. Tidak, mereka tidak merasakan itu. Cahaya iman, cahaya Islam itu tidak sepenuhnya mereka dapatkan. Ya. Tidak sepenuhnya mereka rasakan. Ya. Maka oleh karena itu, bila mana ada manfaat, mereka bersama. Namun bila mana tidak, mereka lari. Ya. Mereka berhenti. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan pada ayat 20 ini, mereka berjalan mengikuti cahaya kebenaran selama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini orang-orang munafikin ini. Di antara karakternya, mereka akan berada di atas cahaya ya kebenaran selama sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun ketika syariat ini bertentangan dengan keinginan mereka, ketika syariat ini tidak sesuai dengan selera mereka, mereka berhenti dan kembali ke dalam kebingungan. Jangan sampai kita orang beriman ini seperti orang munafik. Ikuti syariat ini sepenuhnya. Ya. Ikuti perintah Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun. Kita tunduk kepada Allah dan Rasul. Tundukkan hawa nafsu kita kepada apa yang Allah kata dan kepada apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tunduk kepada Allah, totalitas. Kita melakukan Islam ini, beragama ini sepenuhnya. Jangan sebagian kita ambil, yang diambil sesuai dengan selera kita, yang tidak sesuai kita tinggalkan. Jangan. Nanti kita terjebak kepada sifat orang munafikin. Bila mana syariat bertentangan dengan keinginan mereka, mereka berhenti dan tidak mau melakukannya. Imam Al-Qurtubi menegaskan ini adalah sifat orang yang imannya lemah. Orang-orang yang lemah imannya begitu. Ketika ada maslahat sesuai dengan selera, ada manfaat untuk dirinya, duniawinya, diambil. Dan ini adalah tanda iman orang yang lemah. Ia menerima agama selama membawa kepada duniawi, namun meninggalkannya bila mana datang menjadi beban. Mungkin sebagian orang di hari ini, bulan puasa datang, sikap orang berbeda-beda. Orang beriman memandang ini bulan keberkahan, ini bulan musim
kebaikan, musim ketaatan, dia memandang itu. Karena dia memiliki cahaya iman di hatinya kokoh. Tetapi orang-orang yang lemah imannya, atau bahkan orang-orang yang di dalamnya ada an-nifaq, dia merasa, waduh 1 bulan penuh nggak makan ini luar biasa, berat. Syariat ini menjadi beban. Agama ini menjadi sesuatu yang menakutkan dia. Ya. Ada orang yang menyambut Ramadan dengan keimanan, gembira, bahagia karena musim kebaikan, ketaatan. Tapi ada orang yang menyambut Ramadan ini adalah menjadi beban karena 1 bulan ya tidak makan, tidak minum di siang harinya. Segala hal yang Allah halalkan di siang hari tidak dibolehkan. Ini merasa berat bagi dia. Jadi dia akan menjadi beban. Maka orang-orang yang lemah imannya kalau membawa manfaat duniawi dia ambil, namun bila mana tidak ada manfaat duniawi maka dia tinggalkan. Ya. Maka di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada mereka, dan sekiranya Allah menghendaki ya, niscaya dia akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Ya. Kenapa? Karena telah menutup mata mereka dari ayat-ayat Allah dan telah menutup telinga mereka dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa Allah sebutkan di sini? Ya, kenapa Allah katakan di sini 2 panca inderanya? Ya, walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa abasarihim. Ya. Di sini terlihat bahwa ancaman sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah menghendaki maka niscaya Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Nah, perlu kita sadari ikhwafillah, pendengaran dan penglihatan itu adalah 2 pintu hidayah. Penglihatan, kita bisa melihat ayat-ayat Allah baik yang terbentang di alam semesta, atau kita bisa membaca ayat-ayat al-matluwah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan pendengaran kita mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan kepada kita dan kita mendengarkan nasihat, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW, maka Allah kalau berkehendak Allah akan melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Kenapa? Karena 2 sumber ini, pendengaran dan penglihatan itu adalah 2 pintu hidayah. Jika Allah mencabut keduanya, maka tertutuplah sudah jalan untuk kembali. Ya. Kenapa? Karena orang yang Allah jadikan dia mendapat hidayah, maka tidak ada orang yang bisa melencengkannya, memalingkannya. Mayyadillah fala mudillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada orang yang menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyah. Ya, bagi orang yang Allah sesatkan, maka tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk. Nah, ayat ini mengandung peringatan keras, iman yang tidak disyukuri bisa dicabut Allah Subhanahu wa taala. Ingat, iman yang tidak disyukuri dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, dengan ketunduan kepada perintahnya dan syariatnya, maka bisa Allah cabut seketika. Hati-hati. Maka itu iman mesti dijaga, iman mesti dirawat, iman mesti dipelihara. Cara merawatnya bagaimana? Pertama, bersungguh-sungguh. Ya, kedua, cari teman sahabat yang baik, hidup di lingkungan orang-orang baik, rajin ngaji, rajin belajar, gunakan 2 yang merupakan pintu hidayah ini, penglihatan dan telinga kita. Ya, maka gunakan itu untuk menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ahibbatifillah, itu gambaran umum 2 ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah 19:20. Ada beberapa hikmah dan faedah yang mesti kita petik. Yang pertama, hidayah adalah cahaya. Hidayah adalah cahaya. Iman bukan sekedar ucapan, ia adalah cahaya yang menetap dalam hati kita. Makanya subhanallah, hidayah itu adalah cahaya. Jika imannya hanya sesaat, maka itu bukan cahaya, melainkan kilat yang menyambar. Seperti yang Allah sebutkan. Yang kedua, dalam ayat ini Allah gambarkan bahayanya sifat orang-orang munafik. Kenapa? Karena kemunafikan itu ya lebih berbahaya dari kekafiran. Karena kekafiran itu terang-terangan dan kemunafikan itu tersembunyi. Yang kedua, dia menipu dirinya sendiri, karena orang munafik itu sudah menipu dirinya sendiri. Yang kedua, merusak diri dalam
dari dalam. Dia bertopeng ya, seperti orang yang menampakkan sesuatu baik tapi dia tidak baik. Seperti mana dia mengucapkan kalimat-kalimat yang tapi di hatinya tidak beriman. Ini sungguh orang seperti ini adalah orang yang menipu diri sendiri. Ya, merusak diri dari dalam. Inilah bahayanya orang-orang yang memiliki sifat kemunafikan. Nah, di antara faedah dari ayat ini adalah ujian itu terkadang mengungkap hakikat keimanan kita. Ya, kita akan tahu kualitas iman kita kapan? Ketika sedang diuji Allah dengan susah, ketika diuji Allah dengan kerugian dalam usaha, ketika diuji dengan kematian orang-orang yang dia cintai, hilang orang-orang yang dia kasih, semua itu akan menentukan tingkatan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik hanya berjalan saat ada kebaikan dunia. Bila mana ya ada kesulitan, dulu ketika perang Uhud misalnya, orang munafik ya mereka akhirnya pulang dari barisan kaum muslimin, bubar. Ya. Dari orang-orang beriman, bubar. Ya. Ini menunjukkan mereka tidak kokoh. Maunya yang enaknya saja, tetapi yang sulit-sulitnya tidak. Ya, maka ujian itu Allah jadikan sebagai cara untuk menentukan kualitas keimanan kita. Alhamdulillah, di antara pelajarannya adalah Allah Maha Kuasa dalam mencabut nikmat yang ada. Pendengaran, penglihatan adalah nikmat, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara maknawi. Berapa banyak orang yang mendengar ayat-ayat Allah tapi tidak faham, berapa banyak orang yang melihat tanda-tanda tapi dia tidak sadar atas dirinya. Oleh karena itu, sadarilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencabut dan untuk memberi. Bahwa Allah Maha Kuasa untuk memberi dan menahan sesuatu. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan, Anda sehat, Anda kuat, bisa berjalan, bisa mendengar, bisa bicara, bisa melihat. Jangan sampai nikmat-nikmat ini berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan untuk menjemput hidayah Allah ya di dalam kehidupan kita ini. Habibullah, maka sebagai nasihat untuk diri kami dan kita semua, ya, maka berusahalah selalu untuk mengenali dirinya, ya, kemudian melihat sejauh mana dirinya, komitmennya, loyalnya kepada agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan sampai jiwa kita, hati kita, ya, perasaan kita kosong. Jangan. Ya, kita harus memiliki rasa takut kepada Allah. Ya, harus merasa bahwa kita ini butuh kepada Allah, bahwa kita senantiasa menunggu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan itu. Ya, selalulah ya mengetuk pintu-pintu kebaikan Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan hidayah kepada kita. Lakukan amal saleh, ya. Kemudian kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu Allah membuka pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Semoga Allah menjadikan iman kita seperti cahaya yang tetap, cahaya yang kokoh, ya, bukan kilat yang sesaat, ya, bukan hanya cahaya yang sementara, tapi Allah jadikan ya cahaya iman itu ya di hati kita sampai kita meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik, Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam menjemput hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa menjauhi sifat-sifat orang-orang munafikin yang Allah gambarkan dalam dua ayat ini. Ayat 19 dan 20 ini Allah menggambarkan orang-orang munafik ya di dalam menjemput keimanan seperti hujan yang lebat turun dari langit penuh dengan kegelapan, kemudian guruh dan kilat. Ya, mereka ketika ada cahaya mereka berjalan sejenak, namun ketika cahaya tidak ada mereka berhenti lagi. Nah, ini tidak kita inginkan. Tapi kita bersama agama ini dalam keadaan apapun, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sulit, kita tetap setia, loyal kepada Islam, kepada ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam keadaan kita bahagia, dalam keadaan kita
susah, dalam keadaan kita ya lapang, dalam keadaan kita sempit. Semua itu adalah cara Allah SWT untuk menentukan kualitas keimanan kita di sisinya. Allah Ta'ala alam. Semoga dua ayat ini bisa kita pahami dengan baik dan bisa kita amalkan dan kita praktekkan hikmah-hikmahnya, dan semoga kita jauhkan sifat dan karakter orang-orang munafik dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan dalam menjalankan perintah-perintahnya. Wabillahi taufik. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara